Untuk membahas lebih lanjut mengenai kasus ini, kita sudah terhubung dengan Kompol Akta selaku Kasat Reskrim Polrestabes Bandung. Selamat sore Pak Akta, ini bisa diceritakan Pak seperti apa awal mula pengungkapan kasus ini? Baik, selamat sore Mas Wilson. Jadi kami menyampaikan terlebih dahulu dari tanggal 9 Desember 2023 kami menerima laporan terkait masalah adanya kasus penculikan awalnya. Namun setelah kami dalami kurang lebih 3 minggu ini, memang akhirnya kami temukan bahwa anak tersebut melarikan diri dari rumah itu karena alasan sendiri atau tanpa ada paksaan dari orang lain. Seperti itu Mas Wilson. Baik Pak, lalu informasinya korban ini mengenal pelaku Pak melalui sosial media. Apakah benar seperti itu dan apa cara pelaku untuk menghasut korban supaya dia ikut kepada pelaku? Jadi korban ini ketika dia melarikan diri dari rumah, memang sebelum yang bersangkutan lari dari rumah sudah terlebih dahulu mengenal dengan para tersangka ini melalui media sosial. Nah, pada saat yang bersangkutan korban ini lari dari rumah, dia menghubungi dari pihak para tersangka dan akhirnya terjadilah beberapa kejadian tindak pidana perlindungan anak dan juga tindak pidana perdagangan orang tersebut. Tapi korban ini apakah emang juga ingin kabur dari rumah karena bujuk rayu pelaku atau seperti apa Pak? Untuk motif itu masih kami dalami. Untuk sementara ini memang yang bersangkutan lari dari rumah karena memang ada perselisihan dengan keluarga, baik itu dengan ibu ataupun dari saudaranya yang lain. Kalau dari keterangan pelaku sendiri, adakah iming-iming yang diberikan kepada korban? Ya, karena memang terjadi transaksional yang menawarkan kepada beberapa konsumen, ya jadinya memang ada beberapa uang yang memang diserahkan dari pihak tersangka kepada korban dan juga memang dari pihak tersangka pun mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut, Mas Wilson. Baik, itu kan ada uang yang diberikan kepada korban. Apakah uang ini memang hanya diberikan seperti itu saja atau mungkin memang ketika memberikan uang ini ada perjanjian bahwa korban akan menemani para pelaku yang membeli korban ini, Pak? Ya, memang transaksional seperti itu, Mas. Memang murni transaksional untuk melakukan hubungan seksual dan akhirnya diberikan pamrih berupa uang oleh para tersangka. Baik, ini kan 20 orang, Pak. Apakah 20 orang ini merupakan rekan-rekan pelaku atau mungkin jangan-jangan korban ini juga diperjualbelikan melalui situs online, Pak? Ya, baik. Jadi ada beberapa yang memang dikenal dan juga lebih banyaknya itu melalui situs aplikasi dating ya, yang secara online. Kalau untuk tarif, Pak, berapa rata-rata korban dijual kepada para pelaku pria hidung belang ini? Antara maksimal Rp500.000. Baik. Ini berdasarkan keterangan pelaku, apakah memang baru kali ini dilakukan atau ternyata pelaku sudah memiliki korban-korban yang sama, Pak, dengan modus yang sama? Sampai sekarang masih kami tangani adalah korban tersebut, kemudian kami tidak menutup kemungkinan apabila masih ada pengembangan dari kasus tersebut akan kami kembangkan dan kami juga memohon informasi atau saran masukan partisipasi dari masyarakat apabila memang mengetahui terkait adanya praktik prostitusi khususnya anak-anak di bawah umur seperti ini, Mas. Nah, korban ini kan masih SD, Pak. Sebenarnya apakah korban ini mengetahui kalau dia itu dilibatkan ke prostitusi atau memang sama sekali tidak mengetahui hal itu? Ya, masih belum kami bisa jelaskan ke publik karena anak tersebut masih dalam pembinaan atau bimbingan dari P2 TP2A dari pemerintah Kota Bandung dan juga masih dalam perlindungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Mas. Ya. Baik, kalau pihak keluarga tanggapannya akhirnya menemukan anaknya namun kondisinya tidak baik-baik saja seperti apa, Pak? Di mana? Mohon maaf, Mas Wilson. Kalau untuk pihak keluarga, ini kan akhirnya menemukan anaknya yang dilaporkan hilang sejak bulan November lalu. Nah, akhirnya menemukan sang anak namun kondisinya dalam tidak baik-baik saja. Ini apa tanggapan mereka, Pak? Jadi karena memang sampai dengan
amankannya anak tersebut hari hari Rabu yang lalu kemarin ya, tanggal 20 Desember ini, kami sampai saat itu masih menganggap adalah kasus penculikan. Jadi setelah kami amankan baru terbuka fakta-fakta seperti ini, oleh karenanya memang dari pihak keluarga saya lihat memang berterima kasih ya karena memang sudah bisa dikembalikan, dan sampai sekarang ya masih berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pembinaan, pembimbingan dan asistensi psikologis psikis juga kepada anak tersebut, Mas. Lebih concern ke arah kesehatan mental dan juga kesehatan fisiknya. Baik, bukti apa yang diterima polisi akan kasus ini dan apa ancaman hukuman kepada para pelaku? Untuk ancaman hukuman kami mengenakan Undang-Undang Tindak Pidana Perlindungan Anak dengan pidana maksimal 15 tahun dan juga Yunto Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang itu dengan pidana maksimal juga sama 15 tahun, Mas Wilson. Baik, terima kasih atas waktu dan informasinya. Kompol Akta selaku Kasat Reskrim Polrestabes Bandung telah bergabung bersama kami. Sehat selalu, Bapak.